Oke, di sini aku hanya ingin mempreview untuk 3 pertandingan yang besok akan bermain, yaitu ada Persipura Jayapura dengan PSM Makassar, lalu ada Persebaya Surabaya dengan Persik Kediri, dan Persija Jakarta dengan Borneo. Jadi saya akan mempreview untuk ketiga pertandingan besok, ini berbeda semua. Saya akan mengambil dari sisi yang berbeda. Jadi kita langsung mulai dulu dari Persipura Jayapura dengan PSM Makassar yang kick off-nya terlebih dahulu ya, bermain jam 15.15 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi di pertandingan Persipura dengan PSM Makassar yang saya ingin bahas adalah dari sisi mental ya, psikologi para pemain kedua tim. Karena yang saya simpulkan, saya sudah melihat datanya juga, cara permainannya kedua tim di pertandingan sebelum ini, saya melihat bahwa Persipura Jayapura dan PSM Makassar ini sedang berada dalam perform yang bagus, dalam track yang benar. Kenapa? Karena di dua pertandingan terakhir, ketika Persipura Jayapura boleh dikatakan di pertandingan 5 terakhir lah ya, sampai pertandingan ketiga terakhir, ini kan benar-benar kemasukannya tinggi, mencetak golnya minim. Justru di dua pertandingan terakhir, lawan Borneo menang 2-1, lawan Persikabo kemarin imbang 1-1, ini ada perubahan, ada grafik yang bagus ya, perubahan yang baik. Jadi untuk Persipura Jayapura yang saya ingin bahas adalah bagaimana psikologi dan mental para pemainnya. Dan PSM Makassar juga sama di 3 pertandingan terakhir, lawan Bayangkara imbang 0-0, lawan PSS Sleman juga imbang 0-0, dan lawan PSIS Semarang kemarin menang 2-1 tanpa terkalahkan ya. Jadi kedua tim Persipura dan PSM Makassar secara performnya sempurna, sudah bagus, dalam track yang bagus. Nah, bagaimana dengan psikolog dan para pemain dari Persipura Jayapura dan PSM Makassar? Ini yang saya ingin bahas. Persipura Jayapura sekarang masih di zona degradasi, artinya harus keluar dari zona degradasi. Nah, ini kan yang menjadi persoalan, bahwa beban yang diberikan oleh kepada pemain Persipura Jayapura ini lebih besar ketimbang PSM Makassar. Kenapa? Karena PSM Makassar sudah posisinya aman di peringkat ke-12 ya, kalau nggak salah peringkat 11 ya PSM Makassar. Jadi kalau boleh dikatakan di pertandingan besok ini justru Persipura Jayapura yang terbebani dengan label zona degradasi ketimbang PSM Makassar yang masih di segmen papan tengah. Nah, yang saya lihat di dua pertandingan terakhir Persipura Jayapura saat kemarin lawan Persikabo dan Borneo, ini saya melihat bagaimana mental dan psikologi para pemain Persipura Jayapura justru terlihat bermain lepas, yang artinya tanpa terbebani dengan label zona degradasi. Nah, ini hal yang sangat positif yang harus kita apresiasi, karena manajemen dari Persipura Jayapura termasuk pelatihnya, asistennya maupun orang-orang yang bekerja di internalnya Persipura Jayapura ini bisa memotivasi para pemain Persipura Jayapura agar di lapangan di setiap pertandingan bisa bermain lepas tanpa terbebani dengan beban zona degradasi. Nah, ini yang harus diapresiasi terlebih dahulu. Jadi sebelum berbicara masalah permainan dari Persipura Jayapura, ini kita harus melihat dulu dari masalah persiapan mental dan psikolog. Dan ini sudah aman untuk Persipura Jayapura, karena di 5 pertandingan terakhir lah yang tadi saya katakan, yang kalau nggak salah yang Persipura ini kalahnya lumayan banyak ya, lawan Barito Putra kalah 3-0, lawan Persib 3-0, lawan Bali United 4-1 ya. Di 3 pertandingan itu mentalnya seperti benar-benar hancur lah boleh dikatakan, karena kemasukan 10 hanya mencetak 1 gol. Tapi justru di 2 pertandingan terakhir ini terlihat ada progres yang sangat-sangat bagus untuk Persipura Jayapura secara mental dan psikologinya ya. Jadi yang kita harus apresiasi adalah bagaimana manajemen atau internal dari Persipura Jayapura yang bekerja untuk para pemain bisa mengembalikan visi dan misi semangatnya untuk pemain Persipura Jayapura. Ini yang preview yang saya bisa berikan untuk Persipura Jayapura. Dan untuk PSM Makassar juga sama, di 3 pertandingan terakhir performnya sudah berada di jalur yang baik lah ya, walaupun masih memperoleh 1 kemenangan dan 2 hasil imbang, tapi minimal tidak terkalahkan, dan kemasukannya juga 1 dalam 3 pertandingan terakhir. Jadi ini juga sama, bahwa bagaimana manajemen internal dari PSM Makassar bisa membuat motivasi yang bagus, motivasi yang baru kepada para pemain dari PSM Makassar, yang bertujuan agar di setiap pertandingan nanti ke depan PSM Makassar bisa para pemainnya visi dan misinya terjaga. Dan ini sangat terlihat jelas kok di 3 pertandingan terakhir. Sebelum kita berbicara masalah
bagaimana permainan dari PSM Makassar, tapi kita harus melihat juga bagaimana persiapan visi, misi, dan mental dari setiap pemain PSM Makassar. Jadi untuk kesimpulan besarnya, Persipura Jayapura dan PSM Makassar secara mentalnya, secara persiapannya, psikologinya ini sudah aman, tidak ada masalah. Jadi besok di pertandingan Persipura dan PSM Makassar tinggal kita lihat bagaimana perform dari kedua tim saat membangun serangan, saat bertahan, dan juga bagaimana menjalankan arahan pelatih dari setiap tim. Itu yang menjadi sorotan kita di pertandingan besok, karena secara visi, misi, dan psikologi mental para pemain kedua tim ini sudah aman. Jadi itu preview yang saya bisa berikan dari sisi masalah psikologi dan mental dari Persipura Jayapura dan PSM Makassar. Jadi kita besok sama-sama saksikan yang kick off-nya pada pukul 15.15 sore waktu Indonesia bagian Barat. Jadi kita sama-sama untuk menonton besok pertandingannya bagaimana. Lanjut kita ke Persebaya Surabaya dan Persik Kediri. Nah, yang saya ingin bahas di preview pertandingan ini adalah bagaimana adu strategi pelatih, karena Coach Aji dan Coach Javier Roca ini kedua tim ya yang menurut pendapat saya adalah pelatih terbaik yang dimiliki oleh konsisten PRI Liga 1 lah di Indonesia ini ya, Coach Aji dan Javier Roca ini menurut pendapat saya. Jadi yang saya nantikan untuk pertandingan besok ini bukan masalah permainan atau bagaimana cara membangun serangan dan bertahannya, tapi yang saya ingin lihat adalah adu strategi untuk kedua pelatih ini. Karena kalau sebagai fans netral, saya hanya ingin melihat bagaimana strategi yang dilakukan oleh Persebaya Surabaya dan Persik Kediri dimenangkan oleh siapa atau yang banyak berhasil nih siapa. Contoh yang kita harus saya ingin bahas adalah kualitas pemain dari Persebaya Surabaya. Contoh seperti ada Marukawa, ada Bruno di kiri, ada Samsul Arif ya, lalu ada Ferdinand yang biasa dimainkan. Dan dari Persik Kediri yang saya ingin lihat biasanya untuk di line up kemungkinan besar tetap ada Ece, Makado sebagai gelandang serang, di kanan mungkin ada Fahmi atau mungkin Snoyer ya bisa dimainkan, di kiri biasanya ada Faris Aditama. Jadi secara kualitas pemain yang boleh saya katakan ini dimiliki oleh Persebaya Surabaya ya, tanpa merendahkan Persik Kediri, tapi secara fakta yang saya lihat berapa pemain yang dipanggil ke timnas lah dari Persebaya Surabaya ketimbang dari Persik Kediri. Jadi yang saya ingin bahas juga bagaimana kualitas pemain yang dimiliki dari Persebaya Surabaya dan Persik Kediri ini bisa dikelola dengan baik oleh pelatihnya. Contoh Persik Kediri bisa mengimbangkan atau memenangkan dengan menghadapi Arema Malang, lalu ada kemarin Bayangkara juga dimenangkan oleh Persik Kediri. Artinya bahwa strategi benar-benar menjadi fokus utama saya untuk Persik Kediri. Bukan saya melihat dari kualitas pemainnya, tapi bagaimana strategi dari Coach Javier Roca bisa menyulap para pemain dari Persik Kediri untuk berhadapan dengan Persebaya Surabaya. Dan Persebaya Surabaya secara kualitas pemain memang sudah dimiliki, dan strategi dari Coach Aji ini juga bagus ya. Jadi boleh dikatakan bagaimana tinggal menjalankan konsistensi dari Persebaya Surabaya untuk Coach Aji dengan para kualitas pemain-pemain yang dimiliki. Nah, ini yang menjadi persoalan adalah ketika kita membahas masalah kualitas pemain, ini fair-fairan aja lah ya kalau boleh saya katakan, Persebaya Surabaya memang lebih memiliki yang seperti tadi saya katakan ketimbang dari Persik Kediri. Tapi di atas lapangan yang saya beberapa kali melihat, Persik Kediri dengan bermain pressing ini beberapa kali justru melemahkan tim-tim musuh. Dan Persebaya Surabaya secara pertahanan justru biasanya saya melihat jarang melakukan pressing. Nah, ini yang menjadi sorotan saya di pertandingan besok. Ketika pressing yang dilakukan oleh Persik Kediri, apakah bisa menghentikan aliran bola Persebaya Surabaya? Dan untuk Persebaya Surabaya ini juga sering bermain long ball, dan long ballnya juga efektif. Nah, ini juga menjadi kelemahan Persik Kediri untuk bermain ketemu musuh yang cenderung bermain long ball atau umpan-umpan silang. Nah, ini juga akan saya lihat bagaimana besok untuk Persik Kediri apakah bisa menghentikan permainan long ball dari Persebaya Surabaya yang beberapa kali saya lihat sangat efektif. Ini contoh ya sebagian kecil dari masalah adu strategi yang benar-benar berbeda untuk Persik Kediri dan Persebaya Surabaya. Karena secara penyerangannya pun Persik Kediri lebih bola possession, dan
Persebaya Surabaya lebih bermain cepat. Nah, ini yang menjadi sorotan saya besok. Siapakah strategi yang lebih berhasil dari Persik Kediri yang secara penyerangan lebih bola possession dan secara pertahanan lebih melakukan pressing, atau Persebaya Surabaya yang berhasil karena jika melakukan penyerangan ini lebih bermain TikTok dan sekali-sekali langsung long ball, dan itu efektif ya umpan silang-silangnya. Dan saat melakukan pertahanan, Persebaya Surabaya ini lebih cenderung menunggu di setengah lapangan ke belakang. Walaupun beberapa kali memang melakukan pressing ya, tapi melakukan pressingnya ini jika posisinya tanggung aja untuk pemain Persebaya Surabaya balik ke posisi belakang gitu ya. Jadi itu yang saya ingin lihat di pertandingan besok Persebaya Surabaya dan Persik Kediri. Secara kualitas pemain memang lebih dimiliki Persebaya Surabaya, tapi Persik Kediri kembali lagi berapa kali bisa memenangkan justru ya untuk menghadapi tim-tim segmen papan atas. Lalu dari masalah penyerangan juga sangat berbeda, dan juga untuk pertahanan Persik Kediri dan Persebaya Surabaya juga berbeda. Jadi benar-benar pure adu strategi di pertandingan besok. Kita akan lihat bagaimana apakah Persebaya Surabaya dan Persik Kediri, siapakah yang akan berhasil keluar sebagai pemenang dengan melihat adu strategi yang diciptakan oleh Coach Aji dan Coach Javier Roca. Itu ya preview yang saya bisa berikan dari masalah adu strategi kedua pelatih, kedua tim. Lanjut kita ke Persija Jakarta dengan Borneo. Pertandingan ini Persija Jakarta dan Borneo yang saya ambil adalah dari masalah inkonsisten. Karena apa? Persija Jakarta dan Borneo ini sama-sama boleh dikatakan tim yang sedang nggak konsisten. Persija Jakarta sempat bermain bagus, sisanya seperti ngedrop. Lalu Borneo juga sama, ya. Borneo beberapa kali bermain bagus, tapi sisanya ngedrop lagi. Nah, ini yang menjadi persoalan adalah besok dipertemukan Persija Jakarta dengan Borneo. Secara permainan yang saya ingin fokuskan adalah Persija Jakarta ini seperti nggak konsisten. Kenapa? Karena pemain-pemain yang diturunkan pun juga sama sebenarnya di pertandingan, boleh dikatakan 3 pertandingan terakhir lah, atau 5 pertandingan terakhir. Ini tetap sama. Osvaldo Hai atau Rico Simanjuntak, lalu Abimayu, Iksan, lalu Konate, di depan mungkin Simic atau Taufik juga bisa. Jadi sebenarnya pemain-pemain yang diturunkan oleh Persija Jakarta ya itu-itu aja, tapi justru performnya nggak konsisten. Dan Borneo juga sama, ya. Borneo juga saya lupa pemain dari Borneo ini siapa aja, saya lupa, tapi intinya pemain yang diturunkan juga saya berapa kali lihat ya itu aja yang diturunkan oleh Borneo, tapi penampilannya justru nggak konsisten. Ini saya buka datanya ya dari Borneo. Ini contohnya aja ya. Ya ini yang saya tahu adalah Torres, lalu ada Buhiri. Pemain yang diturunkan ya itu aja, MC Ran. Tapi ya itu nggak konsisten performnya. Jadi di pertandingan besok nih benar-benar saya ingin melihat bagaimana Persija Jakarta dan Borneo, tim yang benar-benar boleh dikatakan lagi inkonsisten, bisa menunjukkan kembali lagi perform yang bagus ya, perform yang baik. Ini yang beberapa kali di 3 pertandingan terakhir kalian bisa cek datanya. Untuk Persija Jakarta dan Borneo ini sama-sama menelan Persija Jakarta ya ini 2 kekalahan dan 1 hasil imbang, belum pernah menang. Dan untuk Borneo 1 kemenangan, 1 hasil imbang dan 1 kekalahan. Jadi saya ingin melihat bagaimana untuk Persija Jakarta terutama di 3 pertandingan terakhir tanpa kemenangan, apakah besok bisa melanjutkan kembali lagi tren positifnya untuk Persija Jakarta menghadapi Borneo. Dan Borneo kemarin sudah menang 2-0 dengan Persela Lamongan. Artinya di pertandingan terakhir Borneo secara mental atau psikologi ya itu lebih memiliki atau lebih memotivasi lagi para pemain dari Borneo. Nah ini besok bagaimana untuk Persija Jakarta, karena terakhir Persija Jakarta kemarin kalah 2-1 dengan Bali United ya. Walaupun secara permainan sebenarnya cukup seimbang Bali United dan Persija Jakarta, tapi kembali lagi sektor lini belakang menjadi persoalan untuk Persija Jakarta di pertandingan-pertandingan akhir-akhir ini. Ya, koordinasi saat melakukan pertahanan. Jadi di pertandingan besok yang saya ingin lihat adalah bagaimana Persija Jakarta dan Borneo konsistensinya untuk di pertandingan kedepannya. Karena untuk Persija Jakarta di 3 pertandingan terakhir tanpa kemenangan, dan untuk Borneo ini kemarin sudah menang lawan Persela Lamongan. Jadi tinggal melanjutkan konsistensinya aja untuk Borneo bisa nggak mencetak kemenangan kembali saat menghadapi Persija Jakarta.
Jadi itu preview yang saya ingin berikan, cukup singkat aja untuk Persija Jakarta dan Borneo, karena secara pemain ya, kualitas pemain yang dimiliki, lalu cara permainannya ini juga sebenarnya sama, nggak berbeda jauh. Cara permainan bola possessionnya, saat melakukan penyerangannya melalui lini sayap. Tapi yaitu kembali lagi ke perform para pemainnya, menjaga konsistensi dari Persija Jakarta dan Borneo. Ya, jadi besok akan bermain, kick off-nya pukul 20.30 ya, atau setengah 9 malam. Jadi sama-sama kita besok nonton bagaimana tren positif yang akan ditunjukkan oleh Borneo atau Persija Jakarta yang berhasil mencetak 3 poin. Jadi itu aja preview yang aku bisa berikan untuk 3 pertandingan ke depan, besok ya, sorry. Jadi semoga semuanya berjalan dengan lancar. Jadi itu aja, terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Respect buat kalian. Nanti kita ketemu di preview, review atau prediksi skor selanjutnya. See you.